Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang hukum bacaan idhar dan ifa, yaitu pada materi Al-Quran Hadis pada bab 5. Yang pertama, kita akan membahas idhar terlebih dahulu. Nah, di sini ada pengertian idhar. Idhar itu secara bahasa, pengertiannya adalah jelas atau terang. Sementara secara istilah ilmu tajwid, idhar diartikan sebagai salah satu hukum bacaan yang harus dibaca jelas apabila non mati ataupun tanwin, an, in, un bertemu dengan salah satu hurufnya idhar. Nah, jadi dari pengertian ini, idhar yang dimaksud idhar itu jelas bacaannya. Apabila ada non mati atau tanwin, itu apabila bertemu dengan huruf idhar ada 6, nanti kita akan membahas itu kita harus membacanya dengan jelas. Nun matinya jelas seperti an, kemudian tanwinnya juga harus jelas. Nunnya itu terlihat, maksudnya seperti itu. Nah, di sini ada huruf-huruf idhar. Huruf-huruf idhar itu ada 6, yaitu ha, kha, ain, ghain, ha, dan hamzah. Nah, keenam huruf idhar ini juga disebut dengan huruf halqi. Huruf halqi merupakan huruf yang keluar dari tenggorokan. Ha, kha, ain, ghain, ha, dan hamzah atau alif itu disebut dengan huruf halqi karena keluarnya dari tenggorokan. Nah, ini ada contoh dari bacaan idhar. Yang pertama di huruf H. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, narun hamiyah. Fasholli lirabbika wanhar. Nah, di sini yang pertama ada narun hamiyah. Ini ada zomah tanwin bertemu dengan ha. Itu dibaca jelas. Untuk yang kedua, non mati bertemu dengan ha. Nah, ini harus dibaca jelas. Yang jelas apanya? Nun mati atau tanwinnya. Huruf nunnya itu harus jelas. Seperti narun hamiyah. Run itu ada nun matinya. Tetapi berhubung ini tanwin, itu nun matinya tidak terlihat. Kemudian di sini ada one haru. Nah, di sini nun matinya terlihat jelas di sini. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud dengan uh, idhar atau jelas itu seperti itu. Untuk yang kedua pada huruf kha. Contohnya mithqala dzarratin khairan yarah wa amanahum min khauf. Nah, jadi itu. Kemudian ada huruf ain. Contohnya yauma idzin anin na'im. Khalaqal insana min 'alaq. Kemudian di huruf ghain contohnya falahum ajrun ghairu mamnun nuzulam min ghafurir rahim. Di huruf H itu ada contohnya salamun hiya hatta matla'il fajr ma aghna anhu maluhu. Kemudian di huruf hamzah itu contohnya
Bentar. Jadi, contoh dari huruf hamzah di sini ada tayran ababil, rasiqin idza waqab. Maaf, tadi ada sedikit gangguan karena belum saya full screen. Jadi, di contoh huruf hamzah ini tidak terlihat. Mohon maaf. Untuk selanjutnya, kita akan membahas ikhfa. Nah, ikhfa itu bagaimana ikhfa itu ya? Coba kita akan kenali ikhfa itu. Dari pengertian ikhfa. Secara bahasa, pengertian ikhfa adalah samar. Jadi artinya itu samar. Maksudnya itu bagaimana? Nah, secara istilah ilmu tajwid, ikhfa berarti apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa dan dibaca secara samar, itu maksudnya antara idhar dan idgham. Nah, jadi yang dimaksud dengan ikhfa itu kita membacanya di antara idhar dan idgham. Idhar itu tadi, idhar itu artinya jelas, nun matinya itu jelas. Kemudian kalau idgham itu kita berdengung, berdengung dengan memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Idgham itu maksudnya. Jadi itu ada perpaduan antara idhar dan idgham yang dimaksud dengan ikhfa itu. Nah, huruf-huruf ikhfa. Huruf-huruf ikhfa ini ada 15 ya. Jadi ini dari bacaan eh, non mati atau tanwin itu yang paling banyak. Nah, huruf-huruf ikhfa itu terdiri atas 15 huruf hijaiyah, yaitu huruf kaf, qaf, fa, dha, ta, dhad, shad, shin, sin, za, dal, dal, jim, sa, dan ta. Nah, ini adalah huruf ikhfa, ada 15. Nah, di sini saya ambilkan beberapa contoh. Berhubung banyak sekali, saya cuma mengambil sebagian contoh dari bacaan ikhfa. Nah, untuk yang pertama, itu ada nun mati bertemu dengan huruf za. Contohnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Nah, ini kenapa dibaca dengan dibaca bacaan ikhfa? Karena di sini ada nun mati bertemu dengan za. Unzila. Nah, unzila. Di sini nunnya itu terlihat jelas, kemudian za-nya itu kita dengungkan. Nunnya, bukan za-nya ya, maaf. Tapi nunnya itu kita dengungkan. Jadi, unzila. Tanda kalau bacaan kita sudah berdengung itu apabila di hidung kita itu terasa getar, itu namanya dengung. Nah, jadi apabila belum getar, itu belum yang dinamakan dengung. Nah, jadi seperti itu. Untuk contoh yang kedua, itu ada nun mati bertemu dengan huruf dal. Coba kita baca. Wa min dunihima jannatan. Wa min dunihima jannatan. Di sini ada nun mati bertemu dengan dal. Min dunihima. Nah, itu. Nunnya itu terlihat, tetapi itu diidghamkan atau didengungkan. Karena ini bacaan ifa. Bacaan ifa tadi
artinya samar. Maksudnya antara idhar dan idgham, antara jelas dan berdengung. Kemudian contoh yang ketiga, itu ada nun mati atau sukun bertemu dengan huruf kaf. Contohnya, bin salim. bin salim. Nah, oh maaf, di sini bukan nun mati ya, di sini ada tanwin. Kasrah tanwin bertemu dengan sin. Mohon maaf, ini kok salah mengambilkan contoh. Nah, di sini ada kasroh tanwin bertemu dengan sin. Nah, itu dibaca juga dengan ifa. Nah, seperti itu. Oke, jadi eh, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini saya juga belum fit kesehatannya. Saya baru saja mulai sembuh dari flu. Kemarin sampai tidak bisa aktivitas seperti biasanya. Mohon maaf, ini Zoom-nya atau presentasinya kok belum eh, secara maksimal. Mohon maaf sebesar-besarnya, terutama untuk Bapak dosen. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Walafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.